Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Mujahidin, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah, yaitu talabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kemudian diterima dan dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita di pagi hari ini terbiasa berdosa. Nah, coba angkat tangan yang biasa berdosa, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan yang biasa berdosa. Nah, berarti yang tidak angkat tangan malaikat. Yang tidak angkat tangan siapa? Malaikat. Karena insya Allah kalau kita ini ngaku manusia, maka rumusnya sama. Kullu bani adama khata. Setiap anak cucu Nabi Adam, maka mereka pasti berdosa. Nah, berarti yang tidak angkat tangan bukan anak cucunya Nabi Adam. Anak cucu siapa panjenengan tadi? Coba sekali lagi, yang biasa berdosa angkat tangan. Oh, roto akeh sekarang ya, mulai ngaku ya. Nah, maka tema kita di pagi hari ini, insya Allah kita akan berbicara mengenai bagaimana kita sebagai seorang manusia yang normal, kita itu senantiasa melakukan dosa, terus apa yang harus kita
lakukan. Yang pertama disebutkan di dalam hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khatta'un. Setiap anak cucu Nabi Adam pasti mereka itu berbuat apa? Khata' itu artinya kesalahan. Tapi kemudian hebatnya Islam ini, karena memang syariat Islam ini turunnya langsung dari pencipta manusia, artinya Allah yang mengerti keadaan ciptaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu oleh Allah diciptakan dalam keadaan lemah. Salah satu makna lemah itu apa? Gampang melakukan dosa, gampang melakukan kesalahan, diganggu setan dikit rasan. Nggih Bu Tejo? Ibu-ibu sehari rasan-rasan berapa kali? 3 kali sehari, sebelum makan atau setelah makan? Jadi ibu-ibu ini rasan-rasan kayak ngombe obat. Ada yang sebelum makan, ada yang setelah makan. Kalau sebelum makan, coba mari ki suguhane opo? Alah paling rawon. Ah, itu sebelum makan. Kalau setelah makan bagaimana? Rawone dagingnya alot. Nah, coba ngaku ndak? Nah, artinya yang semacam ini ibu-ibu sekalian memang biasa, tapi tidak boleh dibiasakan. Karena kita ini manusia yang An-Nabi SAW mengatakan pasti kalian berbuat dosa. Allah katakan dalam Al-Quran, manusia tercipta dalam keadaan lemah, gampang berbuat dosa. Nah, tapi lihat hebatnya Islam ini, orang yang berdosa pun itu bisa menjadi manusia terbaik. Bagaimana? Orang yang berdosa pun itu bisa menjadi manusia yang terbaik. Bukan karena dia tidak berdosa, justru dia terbaik karena berdosa. Wih, bayangin. Justru karena kita ini berdosa, maka kita bisa menjadi orang yang terbaik. Bagaimana terbaiknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa khairu al-khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa. Jadi wis dosa sik tetep api. Coba panjenengan bayangkan, sudah berdosa tapi tetap baik. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, siapa mereka? At-tawwabun, yaitu mereka yang mau bertobat. Nah, panjenengan sampun tobat nopo dereng? Sampun tobat nopo dereng? Kapan? Oh, dulu setelah saya melakukan dosa besar. Oh iya, berapa kali? Oh ya sekali Ustadz, wong tobat kok mosok ping piro-piro. Nah ini kemudian salah satu yang perlu diluruskan. Orang itu bertobat, hadirin sekalian dan pemirsa Sayap Dakwah TV dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, orang tobat itu bukan seperti ibadah sekali seumur hidup kayak wong budal haji. Sampun aja, sampun nami kula Pak Haji Zainal kok. Zainal Abidin. Haji Zainal Abidin. Saya tidak doain anda, tidak usah amin. Amin. GR dia. Ya wes, dianggap doa. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ada orang menganggap seakan-akan tobat itu sekali seumur hidup. Lek wes mari tobat, yo wes gak perlu tobat berikutnya. Ndak, ini salah. Karena An-Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu zikir yang dibaca berkali-kali, astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa artinya? Aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Diperbanyak supaya apa? Ketika kita melakukan dosa, kita menjadi orang yang terbaik. Itu hadis yang pertama. Panjenengan lihat hadis yang kedua, yang menunjukkan bahwa kita ini manusia yang insya Allah sesuai apa yang Allah ciptakan, maka kita ini akan terus berdoa.
maka maka kita ini akan terus berdosa. Jangankan kita ini di tempat yang buruk ya. Tempat yang buruk itu walaupun tidak perlu kita tinggalkan, artinya supaya hati-hati. Itu apa? Pasar. Apa tempatnya? Pasar. Maka disebutkan dalam hadis, sebaik-baik tempat yang paling Allah cintai di muka bumi itu masjid. Jadi ini tempat yang paling Allah cintai. Maka kalau di masjid Pak, tidak usah toleh jam terus. Komat kurang 3 menit. Nanti dihitung lagi kurang 2 menit. Dihitung lagi 40 detik. Loh, sampean itu bukan lagi di penjara. Lah kok ngitungi komat? Panjenengan itu sedang berada di tempat yang paling baik. Maka orang yang terbaik adalah orang yang betah di tempat yang terbaik. Coba kalau ikan tawar ditaruh ikan air laut, ditaruh tempat untuk ikan air laut, betah enggak itu ikan? Enggak betah. Sebaliknya ikan air laut dimasukkan air tawar, betah enggak? Enggak betah. Nah sekarang panjenengan lihat, panjenengan ini air tawar atau air laut? Kalau panjenengan ahli masjid, maka tentu panjenengan ketika masuk masjid betah apa enggak? Nah maka enggak usah goyang-goyang, duduknya yang betul. Ah ini jangan-jangan air tawar dimasukkan laut ini. Nah maka sekarang ketahuan. Ini nanti saya lihat ya, sing kakek noba berarti bukan ahli masjid. Coba duduknya yang enak dulu. Diatur yang enak. Wis sing kira-kira dengan posisi itu panjenengan gak kakean goyang gitu loh. Ah sudah ya. Nah maka artinya disebutkan dalam hadis, sebaik-baik tempat di muka bumi yang paling Allah cintai apa? Masjid. Berarti orang yang menginginkan cintanya Allah akeh-akeh lungguh ten masjid. Setuju apa mboten? Bu, masjid nopo pawon? Bu, masjid nopo pawon? Pak, masjid nopo gowes? Pak, masjid nopo gowes? Masjid nopo kantor? Masjid nopo mancing? Jadi orang yang hidupnya tidak pernah maju itu tukang pancing, tidak pernah maju hidupnya. Maju kejegur. Iya. Lah pripun lho wong mancing ya? Depannya apa? Kolam, maju kejegur. Nah maka kita tidak boleh banyak-banyak pakai bahasa Jawa. Ini yang relay dari Bekasi, MJA, Masjid Jami saya juga lupa apa, MJA pokoknya, MJA TV di Bekasi sana, Masjid Jami Al Azhar Bekasi, Jati Asih Bekasi sana ada Madani TV, ada Sayap Dakwah TV. Nah maka begini, dan ada dari Medan Pak, satu kiblat, Masya Allah. Jadi kita duduknya di Ngletih, Kediri paling ujung selatan. Ternyata yang dengerin kita dari Bekasi, dari Medan, bahkan kalau Madani TV itu sampai Lampung, di mana-mana. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka hadirin sekalian, dan seburuk-buruk tempat, kalau yang paling baik tadi apa? Masjid. Yang paling buruk apa? Yang paling buruk apa? Pasar. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, orang yang paling jelek itu yang masuk pasarnya paling cepat, keluarnya paling telat. Masuknya paling cepat, keluarnya paling telat. Nah tapi hati-hati, jangan salah menafsirkan. Kuatirnya kalau salah menafsirkan, umat Islam tidak ada yang mau ke pasar. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Ini pasar tempat ngelumpuhi setan. Maka kalau masuk pasar hati-hati, baca doa, di pasar banyak zikir, jangan banyak lalai. Nanti kuatirnya di tempat itu Anda termasuk orang yang gampang melakukan perbuatan dosa. Nah sekarang begini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Nah maka sekarang lihat, jangankan di pasar tempat yang buruk, di tempat yang baik seperti masjid saja panjenengan melakukan dosa atau tidak? Tunggu dulu, pelan-pelan Bu, mboten usah ngaku nggih.
Di tempat yang baik saja seperti masjid, ini kan tempatnya orang ibadah, tempatnya orang zikir, tempatnya orang sholat, tempatnya orang ngaji, tempatnya orang cari ilmu, betul tidak? Panjenengan berdosa tidak di sini? Berdosa tidak? Apa coba? Biasanya ngerasani ustaz. Entah nonoi, dilungkas lah ngomong poligami. Biasanya gitu, biasanya. Nggih apa mboten, Bu? Ngerasani atau yang lainnya gini lagi. Kelambine kok padha maneh. Wingi yo gamis hitam lah, saiki gamis hitam mareh. Oh, gak duwe kelambi ta sakno e ustate. Nah, atau kalau ada orang sholatnya cepet, bayo sholatnya cepet eram, ngono iku maca apa? Nah, dosa ndak? Padahal di mana? Kalau sholatnya cepet diwasno dadi dosa, ada orang sholatnya khusyuk, dilihat yo dosa pisan, beh gaya tok. Mentang-mentang dilihat banyak orang aja sholatnya. Nah, artinya apa? Kita ini memang manusia yang banyak berbuat dosa. Lihat hadisnya. Lau annakum la tukhti'una wa la tudhnibuna. Ini hadisnya sahih. Disebutkan begini. Sekiranya kalian tidak melakukan dosa dan kesalahan, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan la zahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kalian. Justru kalau panjenengan tidak berbuat dosa. Loh, berarti kita diciptakan untuk berdosa? Ya ndak gitu juga. Kita diciptakan untuk ibadah. Tapi kemudian salah satu di antara naluriah manusia yang Allah menciptakan kita, itu kita nalurinya berbuat dosa. Bahkan dalam hadis dikatakan, kalau kalian tidak berdosa, apa yang Allah lakukan? La dhahaballahu bikum. Bahasa kasarnya dalam tanda kutip, kalian Gusti Allah panjenengan di gua. Kalian Gusti Allah panjenengan diapain? Kita ini kalau tidak berdosa sama Allah dibuang. Terus wala jaa biqaumin yudhnibuna, Allah akan gantikan kalian yang tidak berdosa tadi dengan makhluk baru, manusia baru, ciptaan baru yang mereka berdosa. Kemudian apa? Kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Berarti dalam hadis yang kedua, memang kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan harus berbuat dosa. Karena kalau panjenengan diciptakan tidak berdosa, terus fungsinya sifat Allah Al-Ghaffar, tahu kan? Jadi Allah itu punya 99 nama yang baik, Asmaul Husna. Salah satu di antara nama-nama itu apa? Ghaffar atau Ghafur, Ghafurun Rahim. Itu kan salah satu di antara nama Allah. Kalau panjenengan tidak berdosa, terus fungsinya Allah pengampun itu apa? Tidak ganggu, ngerti tidak? Nah, kemudian kalau memang panjenengan diciptakan tidak untuk berdosa, maka Allah sudah punya makhluk yang namanya malaikat, betul tidak? Luwes duwe Gusti Allah. Siapa dia? Malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat sama Allah, senantiasa nurut apa yang Allah perintah. Siapa namanya? Siapa namanya? Panjenengan manusia atau malaikat? Panjenengan manusia atau malaikat? Kalau panjenengan mau nyamai-nyamai malaikat, lu percuma jadi manusia. Karena Allah sudah punya makhluk yang bernama malaikat. Nah, oleh sebab itu hadirin sekalian, kita perlu tahu judul biasa berdosa itu untuk supaya kita ini tahu bahwa kita ini manusia yang kotor. Jangan sok suci. Coba angkat tangan yang merasa pantas masuk surga. Angkat tangan. Angkat tangan. Ibu-ibu, bapak-bapak mujahidin letih, angkat tangan yang merasa pantas masuk surga. Astaghfirullahaladzim. Neraka kabeh. Yang merasa pantas masuk neraka angkat tangan. Lah ruwet.
Angel wes angel. Ditanya yang merasa pantas masuk surga. Gentenan saiki, pertanyaan dibalik, yang merasa pantas masuk neraka. Lho ya, apa panjenengan surga apa neraka? Nah, betul. Karena apa? Kita ini kalau angkat tangan yang merasa pantas masuk surga dikira sombong. Sementara orang sombong dikatakan dalam hadis tidak mungkin masuk surga. Tapi lek diwara penghuni neraka yo gelem angkat tangan, yo iki sembrono. Golek perkara namanya, iya lu neraka kok ditantang. Nah, tapi artinya hadirin, kita ini manusia biasa yang tentu banyak berbuat apa? Dosa. Nah, sekarang normalnya orang kalau berbuat dosa apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Beristighfar. Sekarang tak kasih contoh. Beberapa di antara amalan yang amalan itu insya Allah menjadikan dosa kita oleh Allah sadar ataupun tidak diampuni. Oh, keren. Pintu sebelah sana dibuka saja. Jadi kalau ada yang perlu keluar seret. Jadi karena rahman dan rahimnya Allah, karena sayangnya Allah kepada kita, karena Allah tahu kita banyak berbuat dosa, karena Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah gampang berdosa, maka dengan itu apa yang terjadi? Karena Allah tidak kepingin mengazab kita di dalam api neraka, maka Allah ciptakan amalan-amalan yang apabila amalan itu panjenengan lakukan, apa yang panjenengan dapatkan? Panjenengan oleh Allah sadar ataupun tidak, dosa panjenengan insya Allah diampuni. Ini karena rahman dan rahimnya siapa? Allah. Contoh begini, kalau panjenengan melakukan ibadah, panjenengan dapat apa? Dapat apa? Pahala. Bukan cuma pahala. Setiap orang itu beribadat, dia tidak hanya mendapatkan pahala, terus dapat apa lagi? Kasih sayang. Terus suami apa istri? Nggak ngomong kasih sayang tadi loh. Kok bucin banget sampean? Ngerti bucin? Bumbu micin. Kasih sayang Allah. Terus rahmat kalian kasih sayang bentenin apa mbah? Waktu kita terbatas. Pahala, kasih sayang atau rahmat dari Allah. Terus ampunan, hidayah, taufik. Mana Pak Taufik? Pak Taufik? Oh, Pak Taufik masjid sebelah sana. Hidayah, taufik, yang paling penting ampunan. Contoh begini, ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang kepada Nabi, itu ngaku karena dia telah melakukan dosa, dan dosanya bukan dosa kecil, termasuk dosa besar. Kemudian dia ngomong, ya Rasulullah, aku telah ini saya ringankan, hadisnya ndak usah dibaca sok-sok Arab, wis ngeletih mawon nggih, ben gampang dong, ben gampang pripun dong. Ya Rasulullah, laki-laki datang, ya Rasulullah, aku telah melakukan dengan seorang wanita. Artinya dia melakukan dosa dengan seorang wanita. Semuanya tak lakukan, yo ngambung, yo demek, segala macam, ya mencium, ya megang semua. Ghaira anni la af'alu ma yaf'alu ar-rajulu bimra'atih. Kecuali satu, saya ndak sampai hubungan suami istri, mek ikut tok wis. Liyane tak lakoni kabeh. Bayangin panjenengan, ha? Dan sekarang hati-hati, saya ingetin ya, saya tadi berangkat ke sini itu kan hari Ahad, banyak apa? Geweser. Saya ingatkan, tolong kalau ibu-ibu ikut itu auratnya dijaga, karena banyak sekarang pamer bokong. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Banyak goes pakai celana. Wih, Jesus.
ngerusak pemandangan Ahad pagi. Kita Ahad pagi berangkat pengajian itu kepingin menikmati matahari terbit, kepingin menikmati burung-burung yang keluar dari sarangnya yang bersih. Ternyata diganggu bokong. Ini ngerusak ini. Jadi tolong ibu-ibu, kalau memang mau olahraga, kalau bisa di rumah jauh lebih baik. Kalau harus keluar, harus outdoor. Harus apa? Di luar rumah, di luar bangunan, tolong auratnya dijaga, hati-hati. Karena apa? Salah satu yang tidak akan mencium bau surga, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Perempuan kasiat, pakai baju. Ariyat, tapi apa? Telanjang. Maksudnya pakai baju tapi telanjang, itu dua. Yang pertama, bajunya tidak menutup aurat dengan sempurna. Yang kedua, nutup secara rapat tapi memunculkan bentuk. Ya lek rada apik sik lumayan iki bentuke. Ini hati-hati. Ma'ilatun, kalau jalan goyang-goyang. Loh ini kalau gowes bukan lagi goyang-goyang, mana ini? Obah kabeh. Apalagi lewat jalan yang gronjali wakil. Ini geter semua ini ya. Ibu-ibu tidak usah ketawa, kok menertawakan diri sendiri. Sudah Rasul katakan mereka itu tidak akan bisa masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Nah maka hati-hati, saya ingetin. Para suami tidak boleh membiarkan istrinya melakukan seperti itu, tidak boleh dibiarkan. Nanti termasuk makna dalam hadis laki-laki yang tidak akan masuk surga, salah satunya dayyuth. Apa dayyuth itu? Laki-laki yang tidak punya kecemburuan kepada istrinya. Sepedaan, goyang kabeh, pakaiannya ketat, dilihat orang ndak ini hati-hati. Ini tidak, istrinya tidak masuk surga, suaminya tidak masuk surga. Panjenengan mau seperti itu? Mau? Nah maka para ibu tolong suaminya ditolong. Dengan cara apa? Jangan suka mengumbar aurat. Karena kadang-kadang suami itu mau ngingetin males. Kenapa? Percuma diingetin satu omongan, jawabnya 2000 kata. Akhirnya suaminya apa? Wes bahno wes angel, wes angel. Nah susah. Ini karena gara istri yang seperti itu, suami tidak mau mengingatkan, akhirnya dua-duanya tidak masuk eman-eman. Sudah, kita lanjut. Nah, maka begini. Laki-laki tadi mengatakan kepada Rasulullah, aku lakukan semuanya, kuwabeh tak lakoni. Kecuali aku tidak melakukan yang layaknya dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Nun sewu, artinya saya ndak sampai jima. Ndak sampai apa? Jima. Pemirsa Madani TV, pemirsa MJA TV, Satu Kiblat TV, Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Maka laki-laki ini tanya, terus bagaimana aku tobatnya? Apa penebus dari dosaku itu? Ini bagus. Ngelakoni dosa, ngerasa berbuat artinya sadar dia. Dan banyak di antara kita yang melakukan dosa tidak sadar. Banyak, hati-hati. Dan ini salah satu cara Allah untuk menyempurnakan azabnya dia nanti di hari kiamat. Hati-hati. Ngelakoni dosa tapi gak sadar. Apa itu? Yo banyak. Seperti apa? Yo seakan-akan, coba panjenengan lihat ibu-ibu, nun sewu, betul apa enggak? Sekarang perempuan ndak jilbaban itu biasa apa enggak? Jangankan ndak jilbaban, Bu. Pakai celana pendek, senam di depan puskesmas, di depan balai desa, di depan lala. Ingat SKJ? Oh, angkat cepet-cepet tobat ya kalau ingat. Wis tuwek berarti. Nah, seperti itu tuh joget. Joget, instrukturnya pakai baju. Ini hati-hati, dia tidak merasa berdosa, padahal itu dosa besar. Hati-hati, Bu.
Orang tidak pakai jilbab sekarang kesannya biasa, padahal tidak pakai jilbab itu dosa besar. Anak perempuannya jangan dibiarkan keluar rumah tidak pakai jilbab. Ngamuk, biarin ngamuk. Tidak terima, biar tidak terima. Yang penting selamat dari api neraka. Sekarang lihat, ke pasar tidak pakai jilbab biasa, belanja depan rumah tukang sayur, melijo itu tukang sayur yang bawa sepeda motor, belnya banter apa boten? Ngaget-ngageti, dikira ada nggak terima. Sabar, sabar, ngebel, itu katanya. Terus ibu-ibu rebutan keluar rumah, jilbabnya belum rapi, masih pakai daster bolong pitulas, bolong, burine bolong. Keluar rumah hati-hati bu. Ini menjadikan Anda bukan dosa kecil tapi dosa apa? Besar. Sudah, kita lanjutkan. Kemudian laki-laki itu tanya, ya Rasul, apa yang aku lakukan supaya dosaku oleh Allah diampuni? Ini bagus, dosa tapi merasa berdosa, bagus. Karena kalau dia merasa berdosa, ada peluang untuk tobat. Sudah, Rasulullah diam. Dan itu hebatnya Rasul. Kalau tidak ngerti, diam. Kita tidak ngerti melok ngomong, ini yang garai ruwet. Ini yang garai ruwet ini. Tidak ngerti melok ngomong. Nah, maka Rasulullah diam. Laki-laki tadi ngeyel, ya Rasul, pripun? Ngerti pripun? Bagaimana ini? Saya berdosa, saya minta ampun. Bagaimana amal apa yang saya lakukan supaya dosa saya sama Allah diampuni? Akhirnya Rasulullah diam lagi sampai melewati satu waktu sholat. Satu waktu sholat wajib. Laki-laki yang minta ampun tadi itu ikut sholat di belakang kanjeng Nabi. Setelah selesai sholat, Rasulullah mau pulang. Sama laki-laki itu dipegang, ceret. Rasul, pripun? Ini tidak tenang dia karena dia merasa berdosa. Tahu kisahnya perempuan Ghamidiyah? Tahu kisahnya perempuan Ghamidiyah? Pernah? Tahu? Bu Tejo, Yuning, Yusam, Yujum. Ada Yujum lengkap eram. Yujum pun di Yujum, angkat tangan Yujum. Oh, di dapur Yujum, hati-hati nanti mangkok saya dikasih sianida. Sabar Yujum, tidak usah ngamuk. Nah sudah, maka hati-hati. Lihat kok sampai sini ya, mau ngomong apa saya tadi? Perempuan Ghamidiyah, berzina dia, datang sama Nabi mau minta ampun. Nabi bilang, pulang dulu. Datang lagi, ya Rasul, aku hamil. Rasulullah tidak mau menghukum perempuan ini, suruh pulang, tunggu sampai bayimu lahir. Dia 9 bulan tidak tenang karena perbuatan dosa. Ini orang hebat, dosa yang mendekatkan dia kepada Allah. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan apa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sholat tahajud semalam suntuk, pagi harinya sombong, itu kalah dibanding orang yang malamnya maksiat, isue getun. Faham? Tahajud semalam suntuk, tapi pagi harinya apa? Sombong. Ngelihat orang itu gini. Nanti sampean. Assalamualaikum. Tahajud sewengi, meripat rotok ngantuk. Mulai ini sombong. Dibandingkan orang yang maksiat malamnya, pagi harinya menyesal, tidak ditampakkan kepada orang lain, getun, nyesel, istighfar, tobat. Itu kata Ibnu Qayyim, yang tahajud kalah sama yang maksiat. Maka hati-hati. Sudah, perempuan Ghamidiyah ini sama Rasul bilang, tunggu 9 bulan, lahirkan bayimu dulu. 9 bulan tidak tenang bu, kepikiran dosa. Setelah bayinya lahir, dibawa ke hadapan Rasul, kakinya dalam satu riwayat itu masih keluar darahnya. Maaf ya, bekas apa? Darah apa? Nifas. Tenang dia, datang sama Rasul, ya Rasul, ini wada'tu, aku sudah lahirkan dia. Rasul bilang, pulang.
tunggu sampai anakmu bisa makan, susonono sik. Setelah anaknya bisa makan roti, perempuan itu gendong anaknya bawa roti, ditunjukkan kepada Kanjeng Nabi, lihat anakku sudah bisa makan roti, dia sudah saya sapih, maka ya Rasul, hukumlah saya, sucikan saya. Dihukum akhirnya. Salah seorang sahabat melempar kepalanya dengan keras, jeret. Apa Rasul katakan? Mahlan, pelan-pelan. Kenapa? Perempuan ini sudah tobat. Kalau tobatnya dibagikan untuk 70 orang maka cukup. Masya Allah, lihat. Lah kita ndak, kita ini wis dosane akeh tapi gak ngerasa dosa. Kita ini nanggung sugih gak sepiro, soleh gak sepiro, pinter gak sepiro, nakal yo gak sepiro, nuwanggung kita ini. Wi towi. Ngerti towi? Lereno lek mu ngetril wi, dadi atlet yo ora, pedah win mbok modif trail. Ini nanggung. Nah, maka laki-laki itu setelah selesai sholat bareng Nabi, tangannya Kanjeng Nabi dipegang. Ya Rasulullah, ya apa ini? Bagaimana nasib saya? Apa Kanjeng Nabi bilang? Ama shallaita ma'ana? Loh, sampean tadi kan ikut sholat bareng kami. Laki-laki itu bilang, iya saya sholat di belakang kamu. Apa Rasul bilang? Wis mulio, dosamu karo Gusti Allah wis diampuni. Masya Allah. Jadi laki-laki ini ngomong sama Rasul, ya Rasul bagaimana nasib saya? Awalnya tidak dijawab, kedua tidak dijawab, selesai sholat dianggap sama laki-laki itu dia dilupakan sama Rasulullah. Dipegang tangannya Rasul, ya Rasul apa yang aku lakukan untuk aku bertobat dari dosaku? Rasul bilang, kamu kan tadi sholat bareng kami. Iya. Ya wis, kalau kamu tadi ikut sholat, pulang saja, dosamu oleh Allah sudah diampuni. Salah seorang sahabat kaget, ya Rasul, itu khusus buat dia atau buat kita semua? Apa Rasul katakan? Buat kalian semua. Terus ayatnya sama Rasul dibaca, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan baik itu menghapus dosa dari perbuatan buruk. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan dosamu dengan amal ibadah. Untuk apa? Busa. Ngerti busa? Nyetip, menghapus. Jadi kalau selesai berdosa langsung cepet-cepet apa? Ibadah. Yo boleh sholat 2 rakaat, boleh istighfar, boleh baca Al-Quran, boleh sedekah, karena pahala kebaikan yang anda lakukan akan menutupi dosa dari keburukan yang anda lakukan. Hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita lihat dari amal ibadah yang panjenengan lakukan, panjenengan bukan cuma dapat pahala, tapi dapat apa? Ampunan. Contoh, melangkah ke masjid, 1 langkah pahala, meninggikan derajat, 1 langkah menghapuskan dosa. Panjenengan baca Quran, dosa panjenengan diampuni, panjenengan dikasih pahala sama Allah. Panjenengan sedekah, dapat pahala sedekah, dosanya sama Allah diampuni. Panjenengan silaturahim, oleh Allah panjenengan dosanya diampuni, plus panjenengan dapat pahala silaturahim. Nah sekarang saya akan sampaikan di sini minimal 3 amalan yang berkaitan. Berkaitan itu apa? Dilakoni situ kabeh katut. Enak enggak? Luar biasa Islam ini Pak. Maka panjenengan itu jadi orang Islam, insya Allah surga. Insya Allah. Insya Allah yakin surga panjenengan ini. Kenapa? 1 amalan anda lakukan, kabeh katut, semuanya ikut, dan dengan amalan ini semuanya dosa anda sama Allah diampuni. Kita baca hadisnya ya. Disebutkan oleh An-Nabi SAW dari hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikatakan begini. Ini masjid masya Allah aslinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di belakang ada 1, 7 tapi mati kabeh. Jadi anget, bagus ya. Jadi kalau musim-musim corona begini keringetan itu insya Allah itu imunitas naik, corona kabur. Amin ya rabbal alamin.
Tapi keringetan tisu ya gak enak, Masya Allah. Sudah ya, enggak apa-apa, saya enggak nyindir, enggak ya, lanjut. Nah maka begini, lihat, ada 3 amalan minimal yang apabila 3 amalan ini panjenengan amalkan, satu dengan yang lain saling berkaitan, dan insya Allah ada amal yang lain yang berkaitan pula, yang insya Allah dengan amal-amal itu ini guraan ampunan. Guraan itu apa? Apa? Guraan itu apa? Mesir. Lah kok anjok Mesir? Diusir. Loh, guraan kok diusir? Kalau saya orang Malang, guraan itu koyo wis nyoh-nyoh dikene wake itu guraan. Disok guraan. Bukan digurak, hus bukan. Guraan pahala itu kalau bahasa Malang digerojok pahala. Panen bonus itu namanya guraan. Tidak ada orang Malang. Malang. Guraan kok diusir? Iya lek panjenengan adu petik guraan diusir. Judi utuk, gluduk. Pitu. Apa geruduk lawange? Geruduk. Jadi guraan itu wis bonus digerujuk pahala. Tapi ini bukan pahala tapi apa? Ampunan. Saya baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini panjenengan amalkan, insyaallah mulih dosane diampuni. Amin ya rabbal alamin. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang dengan amalan itu oleh Allah dosa kalian diampuni. Wa yarfa'u bihi darajat, dan derajat kalian sama Allah dinaikkan, derajatnya ditinggikan. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan jazakallahu khairan katsiran. Insyaallah. Mana orangnya? Loh, hilang. Siapa yang ngasih barusan? Wih, saya khawatir ada makhluk halus di sini. Sudah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang dengan amalan itu Allah ampuni dosa kalian dan Allah tinggikan derajat kalian? Para sahabat bilang, mau ya Rasul. Panjenengan mau tidak diberitahu? Oh, larang. Oh, mahal, ada harganya ini. Apa harganya? Harus diamalkan. Dan pengajian begini Bu, setelah panjenengan amalkan, panjenengan catet, panjenengan sebarkan. Lek pas ketemu teman, ketemu saudara, ketemu anak, ketemu tetangga, ikut diberitahu. Tujuannya apa? Supaya panjenengan kalau meninggal dapat pahala ilmu yang bermanfaat. Panjenengan meninggal dunia, orang yang panjenengan beritahu mengamalkan, insya Allah panjenengan terus dapat apa? Pahala. Maka eman-eman lek pengajian. Soto nek gak ndang metu. Mana yang ngantuk? Angkat tangan. Yang ngantuk angkat kaki. Angkat kaki, suruh pulang ya. Sotone meh didum eman-eman. Nah, sudah lanjut. Nah, maka amalan ini Bu, jangan panjenengan mirengaken tok, panjenengan dengarkan tok, tapi diapain? Diamalkan dan turut diberi apa? Diberitahukan kepada orang lain. Apa amalannya? Nomor 1, isbaghul wudhu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudhu ketika panjenengan males menyempurnakan wudhu. Kemungkinannya 2, pas musim dingin atau pas awake gering, pas badannya sakit. Nah, artinya menyempurnakan wudhu. Apa artinya menyempurnakan wudhu? Wudhunya yang sempurna, cuci tangannya bersih, kumurnya itu bukan cuma. Ada orang wudhu begitu, ini pancuran, airnya mancur kemudian gitu. Ada enggak?
bukan ada kabeh. Ngaku. Tamadmad dalam bahasa hadits itu apa? Memasukkan air ke mulut, kemudian airnya itu diputer. Kumur. Tujuannya apa? Kalau ada kotoran-kotoran yang ada di sela-sela gigi, kalau panjenengan puter itu air, panjenengan buang, insya Allah giginya jadi bersih. Apalagi ditambahi apa? Bus. Tapi kalau pakai kayu siwak juga gede-gede. Saya beberapa kali lihat, ya enggak apa-apa sih, cuma lebih bagusnya gitu loh. Waduh, siwak tuh sak jempol gini. Itu melbu ya kere-keran mbek gusi itu. Jadi suaranya bukan lagi kayak siwak, kayak apa? Kayak krotok. Langsung dibuang. Untune ucul kabeh. Nah, jadi yang pertama menyempurnakan wudu. Wudunya yang sempurna. Panjenengan ingat enggak pengajian terakhir saya di masjid ini? Fadlul wudu, keutamaan apa? Wudu. Apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan wudu? Perhatikan. Idza tawaddaa al-'abdul muslim, ketika seorang hamba yang muslim berwudu, faghasala wajhah, kemudian dia mencuci apa? Wajahnya. Ini yang wajib. Sebelum wajah seharusnya apa? Cuci tangan, kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan. Dan sunnahnya ketika memasukkan air ke hidung, banter nopo alon. Banter nopo alon. Sunnahnya ketika istinsyak, keras atau pelan? Keras. Ustaz, sakit di sini, tas panas. Itu bagus. Dan panjenengan tahu coronavirus, spellingnya harus bagus. Virus apa? Corona. Itu ternyata bersarangnya di mana? Pangkal hidung. Kalau panjenengan buang yang keras, insya Allah corona kabur. Takut sama orang Islam. Lah iki wis kemuni. Hidung juga gitu. Jangan kera-kera, aduh. Hidung main ngene Pak, ini jari dibasahin air. Ini bukan istinsyak ini. Nelesirung. Apalagi bangun tidur. Maka saya sampaikan kan, orang itu kalau wudhunya betul, tidak pernah upilen. Tahu, kotoran hidung itu tidak ada. Maka mohon maaf ya, yang gelek-gelek. Bahkan kadang-kadang bukan kelingking, jempol. Lah apa kata di plenter itu loh Bu? Mana pelakunya? Kadang-kadang di plenter gini. Itu yang ketawa itu pelakunya biasanya. Biasanya sih guyune paling banter tuh. Kok aku banget gitu loh biasanya itu. Ustadz kok yoro kapan yang wasi gitu. Nah sudah. Maka hidung ini sama, kerasin, buang, insya Allah bersih. Nah dalam hadis ini dikatakan apabila seorang muslim itu berwudu, dia mencuci wajahnya, apa yang terjadi? Kharaja min wajhi kulla khati'a nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' awi ma'a akhir qatratil ma'. Maka seluruh dosa yang dilakukan oleh wajah itu yang dilihat oleh mata, yang seharusnya tidak boleh dilihat, itu semuanya apa? Itu dosanya rontok berguguran bersama air yang jatuh dari wajahnya. Masya Allah. Begitu pula tangannya, ketika dia mencuci tangannya, maka seluruh dosa yang dilakukan oleh tangan itu apa? Terjatuh rontok bersama air wudu. Begitu pula kepala dan kakinya, itu keutamaan
wudu. Apalagi setelah selesai wudu panjenengan sholat sunnah 2 rakaat. Seperti yang dilakukan siapa? Bilal bin Rabah. Yang kata Rasulullah, Bilal, terompahmu mendahuluiku masuk ke dalam surga. Itu amal pertama. Jadi bu, ojo males wudu. Disebutkan oleh para ulama hadis, Kanjeng Nabi itu jarang sekali 2 sholat 1 wudu, itu jarang. Kecuali cuma 1 atau 2 kali. Dan normalnya itu antara maghrib sampai isya. Tapi selain itu Rasulullah suka wudu. Rasulullah suka apa? Wudu. Kenapa? Keutamaannya besar. Disebutkan dalam hadis yang lain, nanti di hari kiamat Kanjeng Nabi mengenali umatnya lewat apa? Cahaya, yang cahaya itu keluar dari tempat-tempat wudu. Maka Kanjeng Nabi sanjang apa? Kanjeng Nabi dawuh apa? Maka barang siapa bisa memperpanjang cahayanya, hendaknya dia perpanjang. Amal kedua, amalan yang kemudian akan menghapuskan dosa dan amalan yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah, kathratul khuta ilal masajid, memperpanjang langkah menuju masjid. Angkat tangan yang ke masjid Mujahidin jalan kaki. 1. Yang jalan kaki, ayo angkat tangan. 1, 2, 3. Ibu-ibu jalan kaki. Rumahnya mana? Kasembon. Wih, masya Allah. Kasembon ngeletih jalan kaki lempoh. Yang jalan kaki angkat tangan. Masya Allah, beruntung yang jalan kaki. Ustadz, damel sepeda motor mboten angsal, boleh. Ustadz, bawa mobil boleh. Ya bawa jangan, naik mobil boleh. Bawa mobil ditenteng, nah boleh, cuma apa? Keutamaannya tidak sebanyak ketika Anda berjalan. Ada hadis dari Bani Salimah. Dari siapa? Bani Salimah. Siapa Bani Salimah? Dalam hadis dikatakan Bani Salimah itu sekelompok masyarakat, satu kaum yang namanya Bani Salimah, yang rumahnya jauh dari masjid. Ketika Bani Salimah melihat ada tanah kosong dekat masjid, akhirnya mereka kepingin pindah. Supaya apa? Rumahnya dekat dengan masjid, supaya tidak repot, dengar azan langsung ke masjid, dengar azan langsung ke masjid. Ketika mereka mau pindah, Kanjeng Nabi dengar Rasul mengatakan, Banu Salimah, aku dengar katanya kalian mau pindah dekat masjid. Mereka bilang, iya ya Rasulullah. Apa Rasul katakan? Makanakum antum, ojo pindah, jangan pindah, tetap di rumah kalian. Ya Rasul, jauh, capek. Apa Rasul katakan? Setiap langkah kalian Allah catatkan pahala dan Allah ampunkan dosa kalian. Maka semakin panjang langkahnya, semakin banyak apanya? Pahalanya. Semakin banyak dosa yang oleh Allah diampuni. Bahkan ketika berangkat ke masjidnya itu untuk sholat subuh, apa Rasul katakan? Basyiril masya'ina fidh dhulami bin nurit tami yaumal qiyamah. Beritahukan berita gembira kepada orang-orang yang melangkah di kegelapan untuk menuju masjid. Nanti di hari kiamat dia sama Allah dikasih cahaya yang paling terang. Kalau berangkatnya di waktu apa? Gelap. Masya Allah. Maka sering-sering langkahkan kaki menuju apa? Masjid. Anda tahu putrinya Asma binti Abu Bakar yang bernama Urwah bin Zubair, tahu? Ketika kakinya diamputasi, setelah selesai amputasi selesai, orangnya sadar, dia ngomongnya apa? Alhamdulillah, kaki yang putus tadi diangkat. Dibilang apa? Ya Allah, saksikan, kaki ini satu langkah pun tidak pernah aku gunakan untuk melangkah demi maksiat. Masya Allah. Jadi kakinya melangkah untuk apa? Ibadah terus. Dan para ulama suka jalan ke masjid. Ada seorang laki-laki ketika mau mati, anaknya nangis. Lalu bapaknya bilang apa? Nak, ndak usah nangis.
Kenapa? 40 tahun aku tidak pernah melangkah kecuali rumah dan masjid, rumah masjid, rumah masjid, sampai dikatakan apa? Hayati ma bainal baiti wal masjidi, hidupku antara rumah dan masjid. Dan salah satu yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Ya Allah, diampuni dosa panjenengan. Amal ketiga, lihat, wantidharus salati ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Maka ingat, hidupnya orang beriman itu hanya di antara salat. Apa maksudnya? Bingung, serius, ngantuk, campur jadi satu. Apa orang beriman itu hidupnya di antara salat? Apa maksudnya? Apa bu? Bu, begini, antara sholat yang telah dia lakukan dan sholat yang akan dia lakukan. Pikirannya sholat zuhur, mari alhamdulillah, mari sholat zuhur. Terus kepikiran apa? Mudah-mudahan nanti sampai asar. Asar selesai, sholat tepat waktu, alhamdulillah ya Allah, selesai sholat asar, mudah-mudahan nanti sampai maghrib. Kalau panjenengan meninggal di antara ini bu, gini, sholat wis mari, kepikiran sholat sak ngarepe, kepikiran sholat yang berikutnya. Kalau panjenengan meninggal kayak begini keadaan panjenengan, insya Allah husnul khatimah. Dan yang paling mudah menunggu sholat yang satu untuk sholat yang berikutnya, yang paling mudah sholat apa? Maghrib sampai isya. Dan ini ketika panjenengan nunggu maghrib sampai isya, itu malaikat di atas ngomong apa? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Sekarang saya mau tanya, kalau yang mendoakan itu malaikat, kira-kira doanya sama Allah diijabah napa mboten? Diijabah atau tidak? Diijabah. Apalagi sholatnya, berangkatnya ke masjid, melangkah itu bukan cuma majelis taklim tapi sholat fardu. Apa Kanjeng Nabi katakan? Kalian bisa bayangkan, di depan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai yang mengalir, dan dia mandi di sungai itu sehari berapa kali? 5 kali. Apa Rasul katakan? Ada kotorannya enggak di badannya dia? Tidak ada, bersih. Arti seperti itu orang yang senantiasa sholat 5 waktu, zuhur, antara zuhur sampai asar, ada dosa yang dia lakukan, tapi nanti ketika sholat asar sama Allah dosanya diampuni. Asar sampai maghrib ada dosa yang dia lakukan, nanti dia sholat maghrib dosanya sama Allah kembali diampuni. Kalau meninggal setelah itu, bersih tidak dia? Bersih tidak? Bersih. Dan yang paling mudah maghrib sampai isya. Yang pertama, menyempurnakan wudhu di tempat-tempat yang kita tidak suka. Yang kedua, memperpanjang langkah menuju masjid, terutama di waktu sholat subuh. Maka kalau panjenengan saged lek subuhan, mboten usah nitih sepeda. Bagaimana? Jalan kaki. Dan insya Allah di tempat kita subuh kan harus aman, ya kan? Dan yang ketiga, menunggu satu sholat setelah sholat yang sebelumnya. Yang paling mudah apa? Maghrib sampai isya. Dan maghrib sampai isya, ingat, ada majelis taklim enggak di Masjid Mujahidin? Tambah pahala besar, tambah ampunan dosa. Ada satu hadis di mana Rasulullah bersabda, innalillahi malaika sayyara fil ardi. Allah itu punya malaikat yang tugasnya apa? Jalan-jalan. Enak tenan. Malaikat tugasnya apa? Melaku
Melaku. Tapi jalannya tidak sembarangan. Yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang yang di majelis zikir. Kalau ketemu sekelompok manusia, dilaporkan sama Allah, ya Allah, di Masjid Mujahidin ada orang zikir, pengajian, ngaji ya Allah. Terus Allah bilang, mereka minta apa? Surga, kasih surga buat mereka. Mereka takut dari apa? Mereka takut dari neraka, selamatkan mereka dari neraka. Kemudian Allah bilang apa? Malaikat, catat nama mereka satu-satu. Buat apa ya Allah? Ampuni semua dosa mereka. Malaikat protes, ya Allah, jangan semua. Ada yujum, mboten ngaji ya Allah, udek-udek soto, mboten ngaji, namung udek-udek soto. Nggih yujum. Aman, soto siap? Sip. Akhirnya malaikat bilang, yujum mboten usah, lentune diampuni mboten napa-napa, yang lain diampuni, yujum jangan. Kenapa? Yujum datang ya Allah bukan buat ngaji, dodolan soto. Apa kata Allah? Ampuni yujum juga. Kenapa ya Allah? Innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu suatu kelompok manusia yang duduk bareng mereka tidak akan kecewa. Artinya apa? Siapapun yang duduk ke majelis taklim, walaupun niatnya bukan pengajian, tapi insya Allah oleh Allah dosanya pun tetap diampuni. Oleh sebab itu hadirin, ini amalan gabung, wudu, berangkat ke masjid, sholat. Ketika sholat ada majelis taklim, maka insya Allah semua amalan itu menjadikan dosa kita oleh Allah diampuni. Mudah-mudahan semua dosa kita oleh Allah diampuni, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa takut kepada Allah, senantiasa tawadhu, rendah hati. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.